Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita nikmat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali perkuliahan kita di mata kuliah perekonomian Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam mari kita aturkan, mari kita kirimkan kepada baginda kita, kepada nabi besar kita, nabi terakhir kita yang kita harapkan syafaatnya di yaumul mahsyar, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba membahas tema pendapatan nasional, pertumbuhan dan struktur ekonomi. Pertama ada pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu adalah, atau biasa yang disingkat dengan PN, pendapatan nasional, itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, yang biasanya ini perhitungannya selama 1 tahun. Jadi pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Kemudian di dalam pendapatan nasional itu bisa terdapat yang namanya produk domestik bruto. Produk domestik bruto, atau dalam bahasa Inggrisnya gross domestic product. Apa itu PDB? PDB ini adalah jumlah produk, baik berupa barang maupun jasa,
yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara, yaitu domestik di dalam negara selama 1 tahun. Jadi PDB atau GDP ini rumusnya pendapatan masyarakat di dalam negeri keseluruhan ditambah dengan pendapatan asing di dalam negeri itu juga. Itu PDB atau GDP. Kemudian dalam perhitungan GDP ini atau PDB ini juga termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Contoh, jadi kalau mau menentukan PDB di Indonesia itu, jadi kita harus tahu berapa pendapatan masyarakat yang di dalam negeri ini. Hanya masyarakat yang di dalam negeri saja, pendapatannya masyarakat dalam negeri berapa, plus ditambah pendapatan asing. Jadi ada misalnya perusahaan asing atau orang asing yang beroperasi di wilayah Indonesia, itu ditambahkan dengan pendapatan masyarakat di dalam negeri. Dan PDB ini atau GDP ini adalah barang-barang yang dihasilkan, termasuk juga barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP ini dianggap bersifat kotor atau bruto. Jadi seluruh pendapatan masyarakat dalam negeri dan pendapatan asing ditambah, itulah yang untuk mendapatkan GDP atau PDB yang bersifat bruto ya, yang belum dikurangi dengan penyusutan. Ini GDP. Kemudian selanjutnya ada PNB atau produk nasional bruto. Atau bahasa Inggrisnya gross national product. Kalau ini apa? Ini kebalikan dari PDB. Ini kebalikan dari PDB. Jadi PNB ini produk nasional bruto ini adalah nilai produk berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Kalau yang PDB tadi, pendapatan warga negara plus pendapatan asing yang ada di Indonesia, misalnya pendapatan negara Indonesia yang ada di Indonesia dengan pendapatan asing yang ada di Indonesia ditambahkan. Tapi kalau produk nasional bruto ini atau gross national product ini, pendapatan WNI yang dalam negeri plus ditambah dengan pendapatan WNI yang ada di luar negeri. Jadi kan ada juga perusahaan Indonesia yang di luar negeri kan ada. Jadi itu untuk pendapatannya, dikurangi dengan pendapatan asing dalam negeri. Jadi ya, secara rumusnya ya sebenarnya tanpa dikurangi pendapatan asing pun tidak masalah. Yang penting pendapatan WNI dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri, jadi jumlahin. Pendapatan asing yang dalam negeri nggak usah dihitung lagi kan gitu. Apa pendapatan asing yang berada di dalam negeri nggak usah dihitung lagi. Itu produk nasional bruto.
Kemudian ada di sini produk nasional neto atau biasa disingkat NNP. Yang namanya neto itu berarti udah net ya, berarti ada pengurangan penyusutan di situ ya. Atau replacement, ya ini penggantian barang modal ataupun penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Dan untuk mendapatkan NNP ini, net national product ini, itu dengan cara GNP itu dikurangi dengan depresi atau penyusutan barang. Jadi saling terkait nih dengan yang ini ya, yang PNB atau GNP ini. Untuk menemukan NNP kita harus tahu dulu GNP-nya ini berapa. GNP-nya itu ya tadi ya, ada pendapatan WNI dalam negeri plus ditambah pendapatan WNI yang ada di luar negeri, dapatlah GNP-nya. Kemudian kalau untuk mencari NNP-nya kita harus tahu GNP-nya, kemudian dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Jadi NNP ini lebih pengurangan penyusutan gitu, istilahnya. Karena setiap alat barang yang sudah dipakai lama untuk berproduksi pasti ada yang namanya penyusutan nilai. Jadi kayak kita beli motor atau mobil yang aslinya baru terus kita jual kembali dengan tangan pertama pun itu nilainya pasti sudah turun. Walaupun kita belinya hari ini, besok kita jual pasti sudah berkurang harga mobil atau harga motor tersebut. Kemudian ada pendapatan nasional neto atau net national income. Ini adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jadi biasanya ya kalau perusahaan-perusahaan ini mendapatkan keuntungan tiap bulannya kan gitu, tiap bulannya karena dia sebagai pemilik produksi ya kan, gitu, pendapatannya dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu apa? Pajak yang bebannya itu bisa dialihkan kepada pihak lain. Contohnya apa? Pajak penjualan. Misalnya kalau yang antum punya bisnis misalnya kafe dan lain sebagainya, biasanya ada tuh dikenakan ke konsumen yang beli misalnya kopi harganya sekian, pajaknya sekian, pasti ada itu namanya pajak penjualan. Jadi untuk mendapatkan NNI ini juga kita harus tahu NNP-nya ini berapa dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi terkait lagi dengan ini, dengan produk nasional neto ini. Kalau sudah dikurangi dengan penyusutan barang, dapatlah NNP-nya. Kemudian untuk menemukan pendapatan nasional neto ini juga NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian ada pendapatan perseorangan atau biasa disebut dengan personal income. Apa ini salah kurang, ini personal income ya.
Pendapatan perseorangan atau personal income itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Cara menemukannya bagaimana? Pendapatan perseorangan atau personal income ini adalah NNI. Balik lagi, saling berkaitan lagi nih, NNI. Kalau mau pendapatan perseorangan kita harus tahu NNI-nya berapa dulu. Dikurangi dengan pajak perusahaan, dikurangi dengan iuran-iuran, dikurangi dengan laba ditahan, ditambah dengan transfer payment. Transfer payment ini apa? Penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini. Maksudnya penerimaan yang memang sifatnya temporer, nggak, kadang bisa di akhir nanti diberikannya. Ya dia tidak berbulan lah intinya, tidak berbulan. Melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contohnya apa? Pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, atau bunga utang pemerintah dan lain sebagainya. Jadi yang transfer payment ini sifatnya memang yang nggak selalu ada gitu. Ada karena misalnya ada tunjangan ini, bantuan itu misalnya, dana pensiun. Kemudian ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Disposable income itu apa? Itu adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna untuk membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Ini pendapatan yang siap dibelanjakan. Cara mencarinya bagaimana? Personal income, baik lagi ada terkaitannya dengan ini tadi ya. Jadi kalau mau mengetahui pendapatan yang siap dibelanjakan, kita harus tahu dulu pendapatan perseorangan itu berapa, dikurangi personal income, dikurangi pajak langsung. Yang tadi ada pembahasan pajak tidak langsung, ini adalah pajak langsung. Kalau pajak tidak langsung itu pajaknya bisa dialihkan ke orang lain, ke pihak lain. Tapi kalau pajak langsung ini tidak dapat dialihkan ke pihak lain, jadi mau tidak mau dia harus bayar. Contohnya apa? Pajak pendapatan. Itu dia harus bayar pajak pendapatan kan, mau nggak mau, nggak bisa dialihkan ke pihak lain. Kemudian apa manfaat pendapatan nasional? Di sini pertama ada menilai prestasi ekonomi suatu bangsa. Jadi dengan adanya pendapatan nasional, tahunya kita berapa pendapatan nasional, itu manfaatnya salah satunya untuk menilai bagaimana prestasi ekonomi suatu bangsa, bagaimana perkembangan ekonomi di suatu bangsa. Kemudian juga menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa mengcompare pertumbuhan ekonomi tahun kemarin itu berapa sih, pertumbuhan ekonomi tahun ini berapa sih, kan gitu. 2 tahun sebelumnya berapa sih gitu. Jadi bisa kita compare lah berapa perkembangan ekonominya, pertumbuhan ekonomi.
Kemudian manfaat lainnya adalah membandingkan perekonomian dengan negara lain. Jadi bisa juga menjadi tolak ukur perekonomian dengan negara lain, mengambil pelajaran. Kemudian menerangkan struktur perekonomian negara, kemudian mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kemudian apa saja sih tolak ukur kesejahteraan penduduk suatu negara itu, ya kan? Kira-kira apa saja menjadi tolak ukurnya? Dikatakan negara itu, suatu negara itu dikatakan sejahtera itu apa saja tolak ukurnya? Pertama ada pendapatan nasional. Apa sih perbedaan pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita? Ya itu tadi, kalau pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga, ya, di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode tertentu, biasanya 1 tahun, jangkanya 1 tahun. Kalau pendapatan per kapita itu adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Jadi pendapatan per kapita ya dilihat dari besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu negara. Jadi pendapatan rata-ratanya. Sedangkan pendapatan nasional itu adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara tertentu dari penyerahan faktor-faktor produksi yang telah dilakukan dalam satu periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian ada angka harapan hidup, biasa disingkat ini AHH gitu. Apa sih angka harapan hidup itu? Angka harapan hidup itu adalah biasanya didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Jadi angka harapan hidup ini biasanya mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Jadi dia menggambarkan rata-rata umur Indonesia itu berapa sih kan itu. Jadi di BPS juga ada, di Badan Pusat Statistik menerangkan angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2016 itu sebesar 70,90 tahun. Jadi rata-rata umur pada tahun 2016 itu umurnya mencapai 70,90 tahun. Artinya apa? Artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2016 itu memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan umur 70,90 tahun. Terus di data BPS juga ada bahwa angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2019 itu bisa mencapai, naik lagi nih dari yang 2016 tadi 70 tahunan ya, 70, sekian tahunan. Sekarang 2019 naik ke 71,90
tahun. Terus di BPS juga menerangkan umur harapan hidup saat lahir di Indonesia pada tahun 2020 itu mencapai 71,47 tahun pada 2020. Jadi angka harapan hidup ini ya mencerminkan adanya tingkat kesehatan juga di situ ya. Kemudian ada rasio dokter penduduk. Rasio dokter penduduk ini ya intinya jumlah dokter yang ada di negara tersebut ya berapa kan gitu. Yang kita tahu di Asia Tenggara sendiri pun ya, rasio dokter Indonesia ini terendah kedua dalam lingkup Asia Tenggara ya. Yang pertama itu ada Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Laos, Indonesia yang mencapai kedudukan 0,4. Kemudian ada Kamboja. Jadi istilahnya dokter di Indonesia ini memiliki keterbatasan lah tenaga kesehatannya. Jadi rasionya itu kalau di Indonesia itu perawat itu per 1000 penduduk sebesar 2,1, yang artinya ini hanya perawat ya. Perawat itu rasionya 1000 orang penduduk itu besarnya 2,1, yang artinya di perawat di Indonesia ini 2 orang itu melayani 1000 orang penduduk di Indonesia. Beda dengan jumlah dokter di Indonesia ya, tadi hanya perawat. Kalau jumlah dokter di Indonesia itu terendah kedua ya, sebesar 0,4 dokter per 1000 penduduk. Artinya Indonesia sendiri hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduk. Cuman punya 4 dokter untuk melayani 10.000 penduduk. Beda dengan Singapura, dia memiliki 2 dokter untuk 1000 penduduknya. Jadi 2 dokter di Singapura bisa menangani 1000 penduduknya, sedangkan kita 4 orang dokter menangani 10.000 penduduknya, penduduk Indonesia. Kemudian ada indeks pembangunan manusia ya. Ini biasanya disingkat IPM ya. Itu IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk itu dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di IPM ini biasanya dimensi dasarnya itu ada 3. Pertama ada umur panjang dan hidup sehat, kemudian ada pengetahuan juga, terus ada standar hidup yang layak.
Kemudian ada pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 macam ya, ada pendapatan produksi, ada pendekatan pendapatan, ada pendekatan pengeluaran. Ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi cara mencarinya Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah titik ya. Dengan rincian Y itu adalah pendapatan nasional sama dengan harga barang ke-1, P1 itu harga barang ke-1 dikali Q1 yaitu jenis barang ke-1 ditambah P2 atau harga barang kedua dikali Q2 jenis barang kedua dan selanjutnya. Kemudian pendekatan pendapatan, cara mendapatkannya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y itu adalah pendapatan nasional, R-nya itu pendapatan upah atau gaji, W itu pendapatan sewa, I itu pendapatan bunga atau interest, P itu pendapatan laba usaha. Kemudian pendekatan pengeluaran dengan cara Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X kurang M. Y-nya pendapatan nasional, C-nya itu konsumsi rumah tangga, I-nya investasi, G-nya itu pengeluaran pemerintah, X-nya itu ekspor, M-nya itu impor. Kemudian masuk ke struktur ekonomi. Apa sih struktur ekonomi itu? Struktur ekonomi adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian terbesar yang besar di penduduknya serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Yang biasanya struktur ekonomi ini bisa di 2 macam struktur ya. Pertama ada agraris, yang kedua ada industri. Agraris ini apa? Struktur ekonomi yang didominasi ya oleh sektor pertanian. Jadi mungkin sektor pertanian ini menjadi sumber mata pencarian sebagian besar penduduknya kan gitu. Karena biasanya negara-negara berkembang, contohnya Indonesia lah, disebut dengan negara agraris kan ya. Biasanya juga negara-negara yang belum berkembang juga biasa disebut dengan agraris tradisional misalnya gitu. Jadi itu struktur agraris. Yang kedua ada struktur industri, yaitu struktur ekonomi yang didominasi ya oleh sektor industri. Mungkin juga sebagian besar penduduk di negaranya atau domestiknya itu disumbangkan dalam laju perekonomian yang secara sektor industri yang lebih besar gitu. Contohnya apa? Misalnya contoh-contoh negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Jepang, itu kan termasuk negara-negara industri yang maju ya. Negara-negara di Eropa itu kan. Kemudian struktur ekonomi Indonesia biasanya ditinjau berdasarkan 4 tinjauan. Pertama ada dari sudut ekonomi murni dan politik ya.
Kalau dari ekonomi murni biasanya ada makro sektoral, kemudian ada keuangan. Kalau dari tinjauan politik itu biasanya penyelenggaraan kenegaraan, dan ada birokrasi pengambilan keputusan. Pertama ada tinjauan makro sektoral. Ini biasanya berstruktur agraris, industrial, dan niaga. Hal ini tergantung pada sektor produksi apa atau mana yang menjadi tulang punggung perekonomian. Kalau dilihat dari sisi makro sektoralnya nih, perekonomian Indonesia pada yang sejak dulu ya, pada tahun 1990-an itu masih agraris ya, karena memang belum banyak industri pada kala itu ya kan. Habis ya, zaman-zaman dulu kan orang masih lebih banyak bertani kan daripada berindustri gitu. Kemudian berubahnya zaman, berubahlah menjadi struktur industrial. Artinya apa? Artinya negara Indonesia ini sebelum tahun 1990-an itu masih memiliki produksi dari sektor pertanian itu yang sangat tinggi, atau juga bisa dibilang sebagai penyumbang terbesar produksi nasional. Tapi semakin kesini produksi pertanian ini kini semakin turun lah ya. Dengan sekarang sektor industri begitu meningkat produksinya. Kemudian kalau dari tinjauan keuangan atau spasial, itu dapat dibedakan menjadi ada kedesaan atau tradisional dan kekotaan atau modern. Hal ini bergantung pada apakah wilayah pedesaan dengan teknologi yang tradisional atau wilayah perkotaan dengan teknologi modernnya yang mewarnai kehidupan perekonomian. Kalau dilihat dari kacamata spasial ini kan, perekonomian ini kan bergeser ya. Dulu tuh strukturnya pedesaan atau tradisional ya. Setelah bergeser sekarang menjadi kotaan atau kemodernan. Kemudian tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Berdasarkan tinjauan ini, struktur ekonomi dapat berstruktur bisa jadi etatis atau pemerintah, egaliter atau rakyat, dan berjuis atau usahawan. Kalau dilihat dari kacamata politik sih, pada awal Orde Baru ya, hingga pertengahan 1980-an ya, perekonomian Indonesia ini berstruktur etatis deh. Itu apa? Jadi pemerintah atau negara lah yang merupakan pelaku ekonomi utama gitu, pemerintah. Sementara sekarang ini
perekonomian Indonesia masih berstruktur borjuis dan belum mengarah ke perekonomian yang egaliter atau rakyat. Karena apa? Karena baru kalangan pemodal lah atau usahawan lah yang dapat cepat ya menanggapi undangan pemerintah misalnya dalam berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Tentu hal ini tetap bergantung pada kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian kan gitu. Bisa berpindah-pindah, dulu etatis, sekarang borjuis kan gitu. Kemudian ada tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Ada dua, ada sentralistis dan desentralistis. Kalau berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan ini ya, struktur ekonomi Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama yaitu sentralistis ya. Pembuatan keputusan itu lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan kan gitu. Namun sejak awal era pembangunan jangka panjang tahap kedua ini, struktur ekonomi sentralis pada kala itu mulai berkurang kadarnya. Karena keinginan untuk desentralisasi ini dan demokrasi ini menguat ya. Jadi yang dulu kita sentralistis kemudian berubah menjadi desentralistis atau desentralisasi. Realitanya di Indonesia, struktur ekonomi Indonesia sudah bercorak industri ya. Biasanya kita mengatakan struktur Indonesia itu adalah kebanyakan industri, namun nyatanya ya masih dualistis ya. Artinya mata pencarian utama sebagian besar penduduk itu bisa jadi petani juga. Petani kan banyak di Indonesia ya. Tapi sumbangan utama pendapatan nasional itu adalah sektor industri. Alhamdulillah, mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa lanjut di grup WhatsApp ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.